Pernahkah kalian mendengar istilah coral triangle atau segitiga karang? Coral triangle atau segitiga karang adalah sebuah istilah geografis untuk sebuah wilayah yang berada di Samudra Pasifik Barat yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Disebut coral triangle karena apabila kita menarik garis sepanjang pantainya akan terlihat membentuk segitiga. Wilayah ini juga dijuluki Amazon Lautan karena keanekaragaman hayatinya yang beragam. Dengan luas mencapai lebih dari 6 juta kilometer persegi, Coral Triangle mencakup 6 negara yang terbentang dari Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Indonesia, Timor Leste, Filipina hingga Malaysia. Menjadikan kawasan ini sebagai rumah bagi lebih dari 600 spesies karang atau mencakup sekitar 76% dari total terumbu karang di bumi dan juga merupakan habitat bagi lebih dari 3.000 spesies ikan laut, menjadikannya kawasan yang vital bagi keberlangsungan ekosistem laut. Dengan terumbu karang pelindung yang membentang bermil-mil, padang lamun, dan pantai tempat bertelur yang aman bagi 6 dari 7 jenis penyu laut di kawasan ini. Air laut di kawasan ini menyimpan banyak nutrisi dan makanan sehingga menjadikannya tempat mencari makan serta tempat berkembang biak bagi beberapa mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Selat dan jalur antar pulau di kawasan ini juga menjadi jalur vital bagi lebih dari 16 spesies paus untuk bermigrasi setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk di dalam kawasan Coral Triangle yang memiliki garis pantai terpanjang, yakni sepanjang 80.391 km persegi yang terbentang mulai dari Kepulauan Raja Ampat di Papua, perairan Komodo dan Lombok di Nusa Tenggara, hingga mencakup Kepulauan Wakatobi di Sulawesi. Memiliki lebih dari 51.000 km persegi terumbu karang atau sekitar 20% luasan terumbu karang dunia menjadikan Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia dan merupakan jantung Coral Triangle. Sebagai negara dengan wilayah terluas di kawasan Coral Triangle, Indonesia memegang peran yang krusial dalam konservasi keanekaragaman hayati laut dunia serta dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain menjadi jantung ekosistem laut, Coral Triangle juga menyokong hidup lebih dari 120 juta penduduk, serta mendukung mata pencaharian dan ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat pesisir dan merupakan zona ekonomi eksklusif. Namun, seperti semua terumbu karang di planet ini, Coral Triangle juga berada dalam bahaya karena nilai ekonominya yang sangat besar dan sumber daya alam yang ditemukan di dalam wilayah perairan ini. Wilayah ini rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Ancaman lokal seperti pembangunan pesisir yang berkelanjutan merupakan masalah nyata yang kini mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Bersamaan dengan meningkatnya permintaan tuna dan sirip hiu serta ikan karang hidup untuk akuarium, seringkali melibatkan penangkapan ikan dengan menggunakan sianida secara masif yang dapat menghancurkan jumlah spesies dan habitat yang berharga ini. Belum lagi ancaman-ancaman lain, seperti meningkatnya suhu di perairan yang diakibatkan oleh perubahan iklim global, yang mendorong banyak spesies ke ambang ancaman kepunahan. Berbagai upaya sedang dilakukan guna melindungi ekosistem laut yang menopang kehidupan bagi hewan laut maupun manusia yang hidup di dalam kawasan Coral Triangle. Salah satu upaya yang dilakukan guna melindungi ekosistem laut dari ancaman kepunahan adalah dengan membentuk sebuah kemitraan multilateral oleh 6 negara yang berada dalam kawasan Coral Triangle. Pada tahun 2009 dibentuklah CTICFF atau Inisiatif Coral Triangle untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan.
yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut, mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir, dan meningkatkan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya berkelanjutan, serta mengurangi dampak perubahan iklim bagi ekosistem laut di kawasan perairan Coral Triangle. Organisasi ini juga memiliki kelompok kerja untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam upaya meningkatkan konservasi. CTICFF juga memfasilitasi kerjasama regional untuk mengurangi aktivitas perikanan ilegal dan kerusakan terumbu karang secara masif. Diharapkan, dengan konservasi dan kontrol terhadap segala bentuk sistem perikanan yang sudah dilakukan, dapat mengurangi ancaman terhadap keberlangsungan ekosistem laut dan dampak kerusakan terumbu karang secara signifikan, agar keanekaragaman hayati laut yang sudah ada sejak ribuan tahun ini dapat terus ada untuk generasi yang akan datang. Laut adalah rumah, dan kitalah yang bertanggung jawab menjaganya.